Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IT Receh Channel. Oke, pada konten saya kali ini saya akan menunjukkan cara membuat validasi data di Microsoft Excel menggunakan drop-down ya. Combo box atau bisa juga disebut selection data. Oke, langsung aja. Saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Saya akan membuka file baru. Yang pertama saya akan menunjukkan contoh sebelum menggunakan validasi data ya. Oke, saya akan mengambil contoh yaitu data personal aja ya, data personal ya, data dummy lah. Nomor, nama, jenis kelamin, status, alamat. Oke, saya sudah membuat kolom-kolomnya. Lalu saya rapihkan dulu ya. Ini ada nomor, ada nama, jenis kelamin, status, dan alamat. Lalu saya akan membuat validasi data pada jenis kelamin dan statusnya. Saya akan membuat nomor 1, namanya Susi, nomor 2 Rasa, nomor 3-nya Sisi, nomor 4-nya Dodo, nomor 5-nya Dodi, nomor 6-nya Didi. Jenis kelamin ini wanita, ini cewek, perempuan, ini laki-laki, ini cowok, ini pria. Terus menikah, sudah menikah, belum. Alamat tambang 1. Kita buat tambang 1. Ini tambang 2. Tambang 2. Oke, sudah saya buat ya. Untuk datanya sudah saya isi. Saya beri garis, saya warnai. Lalu di atasnya saya beri judul tabel sebelum menggunakan validasi data. Oke guys, ini adalah contoh tabel
yang berisi data sebelum menggunakan validasi data ya. Jadi kenapa saya buat beda-beda, ini contoh saja ya, ini saya buat salah. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberi contoh tabel yang menggunakan validasi data. Oke, kita tidak perlu membuat tabel baru lagi, kita copy saja tabel yang sudah kita buat, kita paste di bawahnya, dan ini kita ubah menjadi sesudah, tabel sesudah menggunakan validasi data. Oke, saya akan memberikan validasi data pada kolom jenis kelamin dan status ya. Karena jenis kelamin dan status ini isi datanya sudah pasti standar ya, bersama. Jadi saya hapus. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat data master ya dari kolom jenis kelamin dan status. Itu standar dari isi data tersebut harusnya seperti apa, itu kita buat di table master ya. Saya buat sheet baru, sheetnya saya beri nama table master, lalu di sini saya buat tabel master jenis kelamin, ini nomor, dan ini jenis kelamin. Nomor perempuan dan ini laki-laki. Lalu saya buat satu lagi ya, saya copy aja namanya table master status. Ya, status. Oke, yang berarti menikah, belum menikah. Oke, saya beri garis saja ya biar terlihat rapi. Oke, kita sudah membuat tabel master untuk kolom jenis kelamin dan status. Kita kembali lagi ke kita akan mulai membuat validasi data. Pertama saya akan membuat validasi data pada kolom jenis kelamin. Jangan lupa sebelum kita membuat validasi data, kita arahkan dulu kursor kita di cell yang ingin kita buatkan validasi data. Saya mengarahkan kursor saya pada cell yang akan saya buat validasi data, lalu kita pilih menu data, kita pilih data validation, kita klik data validation. Nah, ini adalah form untuk mengatur validasi data ya. Ini ada tab setting, ada tab input message, ada tab alert atau error alert ya. Nah, kita di tab setting dulu ya. Nah, ini pada tab setting, di allow-nya kita pilih list. Nah, lalu ini ada defaultnya checklist ya, ignore blank sama in shell dropdown. Dipastikan untuk in shell dropdownnya ini tercentang ya, karena ini yang akan menampilkan dropdown ya. Lalu kita pilih source datanya. Nah, ini source datanya di tabel master yang sebelumnya kita buat ya. Ini kita klik saja source-nya, lalu kita pilih datanya, itu ada di sheet table master.
Nah, ini yang kita pilih hanya isi datanya saja yang kita tampilkan ya. Kita tidak perlu memilih semua datanya, kita cukup memilih isi datanya saja. Ini hanya sebagai identifikasi dari kita saja ya, agar kita mudah memaintain data masternya ya, apabila ada penambahan data master atau perubahan data master. Jika sudah selesai kita pilih, kita klik tombol enter, lalu kita pilih OK. Nah, ini sudah selesai, sudah tampil ya untuk drop down-nya. Ini namanya drop down ya. Atau biasanya programmer itu sebutnya itu drop down atau combo box ya. Bisa juga disebut selection data ya. Nah, ini pada saat kita pilih, nah ini sudah apa namanya? Sudah terbuat ya untuk drop down-nya. Nah, ini belum selesai di sini ya, karena kita tujuannya untuk membuat validasi data ya. Untuk dropdown-nya ini sudah terbuat. Ini hanya ada perempuan dan laki-laki. Nah, kita kembali lagi masuk ke setting validasi data. Nah, ini ada dua checklist ya, ignore blank dan in-cell dropdown. Untuk ignore blank sendiri, jika tercentang berarti membolehkan data tersebut kosong ya. Tapi jika kita uncheck, ini berarti data tersebut tidak boleh kosong ya, harus diisi sesuai list yang kita buat tadi atau master data. Langsung aja kita contohin ya. Ini saya uncheck ya ignore blank-nya, saya klik OK. Ini apabila saya pilih data, dia bisa ya. Tapi apabila saya hapus datanya, saya buat datanya blank, ini saya enter. Nah, ini menolak ya. Ini apabila saya hapus, saya enter. Ini berarti tidak boleh datanya blank atau kosong. Nah, apabila saya kasih centang pada ignore blank-nya, ini saya hapus. Nah, ini boleh kosong. Lalu pada checklist in-cell dropdown ini adalah yang menampilkan dropdown pada pinggir sebelah kanan ya dari kita ya, sebelah kanan kolom ya. Untuk down-nya, jika saya uncheck, nah dia tidak menampilkan ya. Tapi tetap divalidasi datanya ya. Misalkan contoh kita isi cewek. Nah, ini divalidasi ya, hanya tidak memperlihatkan dropdown-nya. Oke, kita tampilkan lagi dropdown-nya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada tab input message ya. Nah, tab input message ini tujuannya kita memberikan informasi bahwa kolom ini tuh hanya dapat diisi dengan data yang sudah kita tentukan. Contoh, kita memberi informasi, title-nya itu kita buat informasi. Ini data hanya dapat diisi dengan perempuan dan laki-laki. Oke, ini jika saya klik OK, nah ini dia menampilkan seperti ini ya.
Jadi yang input data akan tahu ya bahwa kolom ini hanya dapat diisi sesuai dengan standar yang kita tentukan. Nah, ini apabila kita tidak ingin menampilkan informasi ini, kita tidak perlu atur ini ya, atau kita uncheck aja. Kita uncheck aja pada show input message when cell in selected ya. Oke, nah ini akan hilang ya. Nah, ini jika kita tampilkan. Nah, ini seperti ini. Lalu pada tab selanjutnya untuk error alert ya. Ini menampilkan error ya sesuai dengan setting yang kita tentukan ya. Nah, ini errornya pun ada beberapa jenis ya, yaitu stop, ada warning, ada information. Nah, untuk validasi ini lebih cocoknya ini stop ya, kita pilih stop. Jadi apabila kita menginput data tidak sesuai dengan tabel master yang sudah kita tentukan, itu tidak boleh ya. Jadi di stop ya. Kalau warning dan information ini hanya menginformasikan saja bahwa datanya itu salah ya, tapi tetap bisa lanjut ya, tetap bisa lanjut. Nah, ini contoh stop ya, kita contoh stop dulu. Ini kita buat title-nya itu peringatan input data salah. Hanya bisa input dengan nilai dengan data perempuan atau laki-laki. Nah, ini sudah saya isi untuk judulnya peringatan ya. Oke. Nah, ini apabila kita isi, ini kan standarnya itu perempuan dan laki-laki ya. Apabila kita ketik ini cowok, nah ini akan menampilkan seperti ini ya. Tadi title-nya peringatan, lalu isi pesannya itu input data salah. Ini seperti kita ketik tadi ya. Jadi kita coba lagi atau cancel. Jadi dia tidak membiarkan jika kita salah input ya. Nah, ini harus sesuai ya. Nah, ini harus sesuai dengan dropdown yang sudah kita tentukan. Lalu apabila kita memilih warning ya, warning ini apabila kita tulis tidak sesuai dengan master yang sudah kita tentukan, nah dia memberi informasi ya bahwa yang kita tulis ini salah, tapi kita bisa melanjutkan ya, bisa melanjutkan tidak atau batal ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini ya. Contoh misalkan information itu sama ya, information cewek. Nah, ini seperti ini, dan dia tidak ada perintah untuk mengulang input lagi ya, tapi lanjut. Nah, ini saya ubah lagi ya, saya ubah lagi jadi stop. Ya, jika sudah selesai, kita lanjut untuk mengcopy ke cell di bawahnya ya. Nah, ini tinggal diisi ya, seperti ini, dan kita lanjut membuat untuk validasi data pada kolom status. Kita buat ya.
selesai, kita copy. Oke, selesai. Oke, cukup sampai di sini tutorial cara membuat validasi data di Excel menggunakan dropdown. Terima kasih sudah menonton channel IT Receh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.